Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto, NIM 220301500101. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 ilmu kesehatan mengenai pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan Tuhanku. Dalam surah An-Nahl ayat 19, Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana cara mensyukuri nikmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan jadikanlah amal kebaikanku dalam keredaanmu, serta masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan ketiga aspek sehat menurut pengertian WHO tersebut di atas. Jadi, sehat menurut WHO adalah sejahtera paripurna atau sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial. Sejahtera jasmani adalah sejahtera lahiriah, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada jasmaninya, tidak sakit dan tidak disakiti, dan tidak saling menyakiti. Sejahtera rohani adalah sejahtera batiniah, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari kepada rohaninya, tidak benci, tidak dibenci, dan tidak saling membenci. Sejahtera sosial adalah sejahtera dalam kehidupannya dalam masyarakat, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada kehidupan sosialnya, tidak memusuhi, tidak dimusuhi, dan tidak saling bermusuhan. Lalu, apakah ada manusia yang sehat paripurna memenuhi kriteria sehatnya WHO? Hal demikian tentu sulit kita jumpai karena manusia selama hayat di kandung badan, bahkan sejak sebelum terjadinya pembuahan, dan selama kehidupan dalam kandungan ibu, senantiasa dihadapkan kepada berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit dan bahkan maut. Hakikatnya, sehat yang kita miliki bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi menunjukkan tingkatan atau derajat sehat, yaitu keadaan sehat yang terletak di antara sakit sempurna dan sehat sempurna. Rumusan sehat WHO memang merupakan rumusan sehat ideal, rumusan sehat seutuhnya atau sehat paripurna, yaitu sehat yang dicita-citakan, sehat yang merupakan angan-angan. A. Tanggung jawab. Batas medis fisiologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan, tetapi hakikatnya seperti telah dikemukakan, kita sendirilah yang menentukan batas itu. Artinya, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki, apakah itu tinggi atau rendah, dan beberapa tinggi ataupun beberapa rendah. Sehat adalah sejahtera. Makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia. Sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Dampak dari sejahtera individu adalah sejahtera keluarga yang berdampak lebih lanjut pada sejahtera masyarakat. Jadi tanggung jawab kita kepada derajat sehat yang berarti tingkat sejahtera yang harus kita miliki merupakan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat lingkungan hidup kita, kesejahteraan masyarakat bangsa, dan bahkan kesejahteraan masyarakat dunia. B. Batas kebugaran. Pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan,
pentingnya saling menolong dan pentingnya saling melayani, pentingnya kehidupan bermasyarakat dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan perih kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan, pertolongan, dan melayanan dari orang lain disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. C. Wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita yang berarti kesejahteraan paripurna diri, keluarga maupun masyarakat, karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antar sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani, maupun sosial. Diperlukan rasa ikhlas dan lapang dada untuk mewujudkan niat baik, termaksud di atas. Istilah saling melayani sungguh mencakup saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, karena tanpa hal itu mustahil orang mau. Di sini pula letak pentingnya pendidikan moralitas bangsa. D. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang yang sejahtera lahir, batin, dan sosial sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukurinya dengan upaya nyata. Dalam lingkup kehidupannya masing-masing aktif berperan saling melayani antar sesama individu untuk menuju sejahtera sosial yang lebih baik. Dalam lingkup kehidupan lembaga apapun dan dimanapun dengan mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Semboyan atau moto harus tegas, lugas, dan ringkas tetapi penuh makna bagi kehidupan di alam fana. Di alam baka tidak diperlukan lagi semboyan, karena di sana tak ada persaudaraan, tak ada kebersamaan, tak ada pertolongan yang dapat kita berikan ataupun kita terima dari siapapun, tak ada saling melayani, karena di sana kita masing-masing harus bertanggung jawab sendiri atas segala amal perbuatan kita di alam fana. Pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial, dengan menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui penanaman keikhlasan yang tinggi dalam menerapkan ilmu keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang pilihannya dengan senantiasa memohon ridha Allah. Sungguh besar peran olahraga bagi pembinaan moralitas bangsa, bagi kesehatan dan kecerdasan, serta tertanamnya kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, ketertiban, kejujuran, dan sportivitas, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling melayani untuk menuju kepada kehidupan sehat dalam arti yang seutuhnya, yang tentram, sejahtera, dan damai. Sungguh betapa tertib, damai, dan sejahtera dunia ini bila semua makhluk manusia sehat seutuhnya. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.